Pemirsa Madu TV Nusantara, terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Santai Musuhan Kiai. Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa. Baik Ustaz, tadi kita membahas tentang cara menentukan hisab, tapi terjeda. Nah, monggo sekarang untuk memaparkan kembali. Terima kasih. Tadi ada yang terputus. Biar nyambung, kita terlebih dahulu kita ingin tegaskan dulu ya, bahwa di awal kita telah tegaskan sesuai dengan hadis Rasulullah dan ijma dari seluruh para ulama bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadan juga bulan-bulan qamariyah yang lainnya itu dengan dua cara, dua metode saja, tidak ada yang lain, yaitu ru'yatul hilal, kemudian istiqmal, menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Itu hanya dua itu. Ini satu penegasan saya. Kemudian yang kedua, ketika tadi ditanya tentang kedudukan hisab, saya sudah melakukan statement tadi, menyampaikan bahwa ilmu hisab itu penting, bukannya tidak penting. Tetapi perlu diingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggunakan hisab untuk menentukan awal bulan Ramadan. Yang perlu diingat, hisab penting, tetapi Rasulullah itu tidak menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal dengan hisab. Artinya hisab bukan sebuah metode untuk menentukan awal Ramadan, itu bukan. Ini karena seandainya hisab itu adalah metode yang diizinkan dalam syarak untuk menentukan awal bulan Ramadan, tentu Rasulullah akan menggunakan metode tersebut, karena pada zaman Nabi meskipun pada umumnya mereka adalah ummi, tetapi juga ada satu dua yang mereka memiliki keahlian dalam hisab, karena ilmu hisab bukan ilmu yang baru. Ilmu hisab bukan ilmu yang baru, ilmu perbintangan itu sudah ada sejak zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak zaman para nabi sebelumnya itu sudah ada ilmu hisab, ilmu perbintangan, ilmu falak, sudah ada, bukan ilmu yang baru. Kalau dikatakan baru mungkin bisa, tetapi ini adalah ilmu yang juga sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meskipun demikian, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, nahnu ummatun ummiyatun, la naktubu wa la nahsubu. Kita ini adalah umat yang ummiyah. Pada umumnya kita ini tidak membaca, tidak bisa membaca yang tertulis dan juga tidak tidak menulis. Ummiyah, ummi. La naktubu itu penafsiran beliau, kita tidak menulis, dan kita juga la nahsubu, tidak menghitung dengan hisab. Ini penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tadi kita katakan ilmu hisab itu penting. Karena pentingnya maka di setiap pondok pesantren NU pasti diajarkan ilmu falak, kecuali yang tidak. Tetapi pada umumnya itu diajarkan ilmu falak ini. Kenapa? Karena pentingnya ilmu ini. Apa pentingnya? Banyak sekali. Kegunaan ilmu falak ini banyak sekali. Kalau dalam hal ini ilmu hisab itu adalah ilmu pendamping. Atau pendamping. Pendamping itu dia bukan yang pokok, tetapi dia mendampingi. Muraqabatul hilal. Dia adalah pendamping yang membantu kesuksesan dalam melakukan muraqabatul hilal. Karena kalau kita tanpa menggunakan ilmu hisab, misalnya saya sekarang memuraqabah, melihat hilal di ufuk barat, kemudian saya nggak pakai hisab, pokoknya lihat saja. Padahal arah barat itu ada kalanya di sana lurus, barat lurus, ada kalanya barat agak ke selatan, ada kalanya barat agak ke utara, dan seterusnya. Ufuknya kan panjang. Kalau saya nggak punya ilmu hisab, misalnya tanpa ilmu hisab, nggak ada pembantu ilmu hisab, maka bisa saya begini-begini saja.
Nah, ya kan? Nggak fokus dalam melihat ini, nggak fokus. Padahal hilal itu keluar bukannya 1 jam. Kalau 1 jam masih waktu cukup untuk tengok-tengok, ya. Dia hanya beberapa menit, bahkan beberapa detik saja keluarnya itu. Karena tanggal 1, semakin bulan itu semakin tanggal, kan semakin lama di atas. Tetapi ketika tanggal 1 hanya sebentar saja dia munculnya. Nah, kalau kita nggak fokus, maka kita nggak akan sulit untuk berhasil melihat hilal. Maka di sini peran ilmu falak atau ilmu hisab, dia memberikan arah-arah. Hisab ini memberikan arah-arah. Nanti keluarnya jam sekian, kira-kira jam sekian, misalnya detik sekian, menit sekian. Kemudian tempatnya berada di sana. Tempatnya berada di sana sekian derajat misalnya. Maka ketika ada dibantu oleh seperti itu, ketika kita melihat muraqabah, maka kita fokus pada satu titik dan pada satu waktu. Ketika itulah maka memudahkan kita berhasil dalam melihat hilal. Jadi penting sekali hisab ini, tetapi ingat dia bukan penentu. Dia bukan penentu awal Ramadan. Pemirsa Malu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang ingin saya tambahkan ya, terkait dengan yang tadi masalah muraqabah tadi. Muraqabah. Bahwa muraqabatul hilal ini pemerintah itu selalu menurunkan tim. Di menjelang tanggal 29 Sya'ban, tanggal 29 Ramadan, itu pemerintah menurunkan tim di seluruh Indonesia, kemenang di setiap daerah itu ada tim yang bertugas. Nah, mereka melakukan muraqabatul hilal dibantu oleh hisab tadi. Melakukan muraqabatul hilal. Sebenarnya mereka kalau pakai hisab mereka sudah tahu kapan harinya puasa itu sudah tahu. Tetapi karena ini nggak bisa dibuat untuk menentukan, pemerintah pun tetap melakukan muraqabatul hilal. Nah, ketika ada misalnya ada umat Islam di suatu daerah di Indonesia yang dia melihat apa? Melihat hilal. Maka pemerintah dia bersaksi, tim ini bersaksi, saya telah melihat hilal. Maka pemerintah kemudian bersidang berdasarkan persaksian si fulan ada di Condrodipo, Gresik misalnya, dia mengaku melihat hilal, maka kami tetapkan pemerintah bahwa besok adalah Ramadan. Nah, ini ini caranya agar kita tahu, cara kerjanya itu kita akan tahu, sehingga kita kadang kok malam sekali sih pengumumannya, sudah mau kenduran ini. Tetapi pengumumannya terlalu malam. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan jamnya berbeda. Tenggelam dan tenggelamnya matahari itu sudah kan berbeda. Misalnya di Indonesia Timur lebih dulu tenggelam mataharinya, di Indonesia Tengah lebih dulu daripada di Indonesia bagian barat. Sehingga yang ditunggu setelah timur ada yang melihat enggak ada. Barat, tengah ada yang lihat enggak ada. Timur atau barat ada yang lihat ada. Berarti baru bisa ditentukan. Sehingga terkadang pengumuman itu waktunya agak malam sedikit. Karena memang ada perbedaan waktu di Indonesia ini antara timur, tengah, dan barat. Pemirsa Malu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pemerintah dalam menentukan awal Ramadan ini tidak serta-merta berdasarkan omongan seseorang. Karena dalam ketentuan syarat itu ada orang-orang tertentu yang persaksiannya itu bisa diterima. Enggak semua orang. Di antaranya dia harus laki-laki. Kalau perempuan nggak diterima persaksiannya. Nah, saya nggak tahu kenapa perempuan nggak nanti kaum perempuan tersinggung. Tetapi perempuan kalau dia bersaksi mengatakan, Pak Presiden, saya telah melihat hilal. Nggak boleh menteri mengambil keputusan besok Ramadan berdasarkan persaksian dari seorang perempuan. Dia harus sudah balik.
Kalau ada anak kecil misalnya mengatakan kepada Pak Presiden, kepada Pak Menteri, saya sudah melihat hilal, nggak diterima juga. Atau budak misalnya juga tidak diterima persaksiannya. Atau orang fasik juga tidak diterima. Karena orang yang diterima persaksiannya, dia harus orang yang adil. Orang yang adil itu bagaimana? Bukan orang yang membagi rata uang, bukan. Oh, dia dibagi semua rata berarti orang adil, bukan. Yang dimaksud adil di sini adalah orang yang secara zahir dia orang yang saleh, orang yang bertakwa. Dia sholat 5 waktu, dia berpuasa Ramadan, dia menunaikan haji, dia baik kepada kedua orang tuanya, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak berjudi, tidak mabuk. Ini namanya orang yang adil secara zahir. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang bisa mengurangi muru'ah dia, muru'ah, harga diri dia. Ini yang disebut orang adil. Kalau orang adil mengatakan, laki-laki dewasa adil mengatakan saya telah melihat hilal, maka pemerintah mengambil keputusan besok Ramadan berdasarkan persaksian orang tersebut. Tapi jika perempuan yang mengatakannya, atau anak-anak yang mengatakannya, atau orang fasik sholat jarang-jarang, tiba-tiba dia mengatakan saya melihat hilal, maka persaksian dia tidak diterima. Tapi bagaimana dengan dia? Bagi perempuan itu atau bagi orang fasik itu yang dia mengaku melihat hilal, jika benar bahwa dia betul-betul melihatnya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa besok. Tapi nggak boleh ngajak orang, karena dia tidak ada hak untuk menetapkan Ramadan. Dia wajib berpuasa untuk dirinya sendiri karena dia telah melihat hilal. Orang fasik tadi, dia telah melihat hilal, yakin betul dia melihat hilal, maka dia wajib berpuasa untuk dirinya sendiri. Tapi jangan diumumkan di masjid, jangan diumumkan ke tetangga-tetangga. Tapi bagi orang yang tahu, oh orang itu telah melihat hilal dan saya percaya sama orang itu, meskipun dia perempuan, dia nggak pernah berbohong. Saya percaya sama dia, maka orang yang percaya ini pun dia wajib untuk berpuasa. Tapi bukan, sekali lagi, bukan untuk ditetapkan untuk orang banyak, untuk dia sendiri dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Mungkin Ustaz Asy'ari dapat memberikan pesan-pesan kepada pemirsa yang ada di rumah akan menjadi tambahan ilmu dan juga pengingat di bulan Ramadan ini. Ya. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di awal Ramadan, alhamdulillah. Dan Ramadan ini kita tahu adalah bulan yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Awalnya adalah rahmah, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar, kebebasan dari neraka. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan berlipat-lipat pahala. Amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Karena itu maka kami berpesan kepada diri saya sendiri khususnya, juga kepada seluruh pemirsa, agar kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Yang sunnah-sunnah kita jalankan, apalagi yang wajib tidak boleh sama sekali untuk kita tinggalkan. Karena itulah jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan tahun ini, karena Ramadan tahun depan belum tentu kita akan menjumpainya. Demikian sebelumnya pesan saya. Terima kasih banyak Ustaz Asy'ari. Semoga bermanfaat segala pemaparannya tadi. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, terus tonton program kami Santri Sowan Kiai yang diselenggarakan oleh LDPJMU Kabupaten Kediri dan bekerja sama dengan Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa. Baik, saya Muftah Rozani Al-Am mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.